Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dalam perbincangan tentang rahasia sehat dan langsing. Kita mau ngobrol kali ini tentang minuman ya, berbagai macam minuman yang kita coba evaluasi. Sebelum detail ke masing-masing contoh, intinya saya tetap menganjurkan agar setiap sesi kita hanya mengonsumsi maksimal 10 gram karbohidrat. Jadi kalau jam 9 pagi misalnya, kita akan minum minuman yang mengandung karbohidrat. Ya, kita jangan makan karbohidrat yang lain ketika minuman itu sudah mencapai 10 gram. Itu aja intinya. Ya, jadi satu pertimbangan pertama adalah jumlah karbohidratnya. Dalam satu sajian itu harus kurang dari 10 gram. Ya, maksimal 10 gram lah ya. Pertimbangan kedua adalah apakah ada manfaat lain ya, apakah ada kandungan lain selain karbohidrat. Nah, kalau dua hal itu kita perhatikan, insya Allah kita tetap boleh menikmati minuman kita yang kita sukai, tapi kita tetap langsing, insya Allah ya. Misalnya bagaimana? Saya tetap bisa minum susu ya, meskipun tidak sering. Jadi saya tidak termasuk orang yang ekstrim melarang orang minum susu, dan juga tidak anti susu. Tetap saya bisa minum susu kalau saya melihat fat secret. Maka di dalam 1 gelas atau 200 ml susu murni, susu sapi murni, itu kandungan karbohidratnya adalah 11 gram. Ya, artinya kalau kita minum 3/4 gelas, insya Allah masih aman karbohidratnya, dan kita masih mengambil manfaat kandungan protein dan lemak yang baik di dalam susu. Ya, susu murni ya, tanpa gula, itu tentu saja. Kalau pengen manis dikit bolehlah kasih 1 tetes atau 2 tetes stevia yang tanpa kalori itu. Bagaimana dengan susu yang di dalam kemasan ya? Ini ada susu kemasan ini, saya tidak sebutkan mereknya. Tolong selalu perhatikan, kalau kita mau makan yang minum kemasan seperti ini, dilihat berapakah kandungan karbohidrat dalam satu kemasan ini. Ya, contohnya ini satu kemasan karbohidratnya hanya 9 gram. Berarti boleh dong saya minum ini. Gitu. Dan yang menarik, ini justru bukan susu skim. Ya, bukan susu yang dikurangi kandungan lemaknya, tapi justru full cream. Jadi tolong dilihat, diperhatikan bahwa full cream justru seringkali lebih baik daripada yang dikurangi lemaknya, misalnya menjadi skim milk. Masalahnya kemudian lemaknya dikurangi, gulanya ditambah, dia menjadi sudah tidak sehat lagi. Susu ini full cream, namun kandungannya lebih kurang sama dengan susu murni, susu sapi murni lebih kurang. Ya, dia 9 gram dalam 200 ml. Coba Anda perhatikan bahwa ada susu yang lebih kecil lagi, yang hanya 150 ml, namun karbohidratnya ada 15-20 gram. Demikian pula susu yang lain yang berwarna coklat atau berwarna pink dan sebagainya, itu seringkali kandungan karbohidratnya sekitar 20 gram. Jadi ya terlalu banyak kalau kita minum satu kemasan. Awas, hati-hati. Yang menarik lagi adalah bahwa susu yang termasuk WRP, Weight Reduction Program, yang katanya susu diet itu, justru karbohidratnya juga sekitar 20-25 gram. Saya barusan membuka sebelum ini, ada produk WRP
itu juga kandungan karbohidratnya 31 gram per sajian. Jadi terlalu banyak kalau menurut diet BASH ini. Diet BASH membatasi asupan karbohidrat pada satu sesi sekali makan atau minum hanya maksimal 10 gram. Dan kita bisa makan atau minum dalam 5 sesi sehari, jangan khawatir. Ya, misalnya jam 9 pagi, jam 12, jam 3, jam 6 sore, dan terakhir jam 8 atau 8.30 malam. Setelah itu puasa sampai pagi. Ya, jadi bisa 5 kali makan. Bahkan kalau lapar sekali 6 kali makan. 6 kali makan ditambah dengan jam 6 pagi misalnya kok kelaparan, boleh misalnya makan sedikit pepaya atau apokat tambah dressing minyak VCO atau minyak zaitun dimakan, enak. Kalau masih kuat tidak usah pakai buah juga nggak apa-apa, minum saja minyak zaitun atau minum VCO 1 sendok makan. Kita lanjut tentang minuman. Bagaimana dengan soft drink? Soft drink itu kandungan karbohidratnya juga tinggi rata-rata. Sekitar 28 sampai 30 gram per sajian. Kalau yang dalam botol itu bisa lebih tinggi lagi. Dan yang perlu dicatat adalah bahwa di dalam minuman itu tidak ada nutrisi lain, tidak ada zat gizi lain yang bermanfaat. Maka saya sarankan no, tinggalkan saja semua soft drink itu. Minum susu masih boleh karena dia karbohidratnya bisa kita hitung dan ada kandungan protein dan lemak yang bagus. Terus bagaimana minum yang lain? Minum air putih untuk dewasa sangat bagus. Usahakan minum 2 liter per hari. Kalau diet jangan kurang dari 2 liter per hari. Jus bagaimana? Jus boleh, sebaiknya jus segar. Kita buat sendiri, kita blender sendiri tanpa gula atau pakai gula stevia. Jangan minum jus yang dijual di toko-toko. Jus yang awetan itu ya, karena umumnya juga mengandung kadar gula yang lebih tinggi dan juga kadar natrium yang tinggi, tidak baik untuk tekanan darah kita. Mengapa jus yang simpanan lebih tinggi? Memang demikian. Jadi indeks glikemik dari buah itu bisa meningkat dengan penyimpanan. Jadi kalau mangga juga tinggi gulanya, tidak menganjurkan kecuali sedikit ya. Misalnya mangga sudah dikupas, makan separohnya, itu masih relatif aman. Tapi kalau sudah dikupas, dipotong-potong, disimpan, indeks glikemiknya meningkat loh. Apalagi di jus itu ada faktor lain, variabel lain, yaitu putaran tinggi plus panas akibat mesinnya yang berputar juga menimbulkan panas, itu juga akan merusak sebagian nutrisi. Maka yang terbaik adalah makan buah segar. Itu pun harus pilih-pilih dan juga harus menghitung karbohidratnya. Saya sudah sampaikan itu dalam video yang kemarin, yang lalu itu tentang mitos buah-buahan. Nah, silakan disimak di sana. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan pada kali ini tentang minuman yang tetap nikmat, bermanfaat, dan sehat dalam konteks diet BASH. Bahagia, enak, dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.